Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, setelah tadi kita bicara tentang bagaimana komponen 1 sampai dengan komponen 3 pada kurikulum operasional madrasah, maka sekarang kita akan bicara tentang komponen 4 pada kurikulum operasional madrasah. Komponen 4 pada kurikulum operasional madrasah adalah mengenai perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi dua hal. Yang pertama adalah ruang lingkup madrasah, yang kedua adalah ruang lingkup kelas. Dalam madrasah, kita ketahui penyusunan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan TP, itu disesuaikan dengan karakteristik, visi, misi, dan tujuan dari madrasah. Kemudian, tujuan pembelajaran tersebut disusun secara sistematis, konsisten, dan terukur menjadi alur tujuan pembelajaran. Itulah sebabnya kenapa alur tujuan pembelajaran itu dimaknai sebagai perencanaan dalam ruang lingkup madrasah. Selanjutnya, dari perencanaan dalam ruang lingkup madrasah yang berupa alur tujuan pembelajaran atau sering kita sebut dengan ATP, itu diturunkan menjadi ruang lingkup kelas. Yang menyusun tentu saja saat di kelas adalah guru. Bentuknya bisa modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran terdiri dari minimal 3 komponen, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran dan asesmennya. Nah, untuk modul ajar dan RPP ini boleh mengambil atau mengadaptasi contoh modul ajar yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga saat komnya boleh melampirkan beberapa contoh, baik contoh modul ajar atau RPP, sesuai dengan keterwakilan dari rangkaian pembelajaran pada bagian lampiran yang ada pada KOM. Nah, khusus untuk MAK, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen pada mata pelajaran praktek kerja lapangan di MAK itu dilaksanakan secara kolaboratif oleh madrasah dan mitra dunia kerja. Sobat pelatihan, itu adalah perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu dimulai dari memahami dulu CP, capaian pembelajaran, kemudian dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, visi, misi, dan tujuan setiap madrasah, lalu diturunkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran, dan selanjutnya diturunkan menjadi perencanaan pembelajaran. Yang terakhir, komponen yang kelima adalah monitoring dan evaluasi kurikulum merdeka. Ini yang membedakan kita dari sebelumnya. Pada kurikulum sebelumnya, monitoring dan evaluasi kurikulum merdeka tidak dituliskan. Tetapi saat ini di dalam kurikulum operasional madrasah, monitoring dan evaluasi kurikulum merdeka itu kita maknai bersama sebagai proses yang circle, saling terkait dan saling ketergantungan. Di sini pendampingan, evaluasi, pengembangan profesional itu saling terkait. Bagaimana di sini kita lihat bahwa dalam perencanaan memetakan kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Lalu kita akan melihat bagaimana pelaksanaan pembelajarannya. Tetapi saat merencanakan dan melaksanakan dilakukan refleksi dan umpan balik. Harapannya saat ini asesmen juga dilakukan untuk melihat refleksi proses pembelajaran pada asesmen formatif. Sehingga setiap kita melakukan perencanaan, maka kita melakukan pelaksanaan dan di dalamnya ada refleksi serta umpan balik. Nah, dari pelaksanaan ini kita tentu saja melakukan evaluasi ditindaklanjuti lagi pada proses perencanaan. Dan semua ini juga tetap mengacu pada pendampingan dan pengembangan profesional. Sehingga harapannya terus-menerus dilakukan perbaikan, terus-menerus dilakukan pengembangan secara profesional.
Itu yang kita harapkan sehingga madrasah secara mandiri terus-menerus meningkatkan kualitas proses pembelajarannya sesuai dengan kapasitas madrasahnya masing-masing. Itu yang kita harapkan bersama. Sobat pelatihan, hal yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa saat ini kompetensi yang diharapkan dari anak-anak kita tentu saja berbeda. Anak-anak kita diharapkan memiliki kompetensi abad 21. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Sesungguhnya mereka akan menghadapi masa yang berbeda dengan masamu. Bapak Ibu, mari kita semua sekarang menyusun kurikulum operasional madrasah yang nanti akan bermanfaat bagi seluruh warga sekolah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kita juga harapannya bagaimana kurikulum operasional madrasah tersebut sesuai dengan karakteristik masing-masing madrasah dan untuk menuju menyiapkan anak-anak kita yang sesuai dengan zamannya. Sobat pelatihan yang berbahagia, semoga tayangan tentang bagaimana menyusun kurikulum operasional madrasah dapat bermanfaat dan kita semua bisa menyusun kurikulum operasional madrasah secara lebih baik lagi sesuai karakteristik masing-masing madrasah dan tentu saja memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.